Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematik 4A muatan IPA, yaitu tentang bunyi. Kita dapat mendengar karena telinga menangkap bunyi yang merambat melalui udara ke telinga. Sebenarnya, apakah bunyi itu? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Dengarkanlah bunyi-bunyi di sekitarmu dengan seksama. Kamu akan mendengar berbagai bunyi. Ada bunyi yang terdengar melengking seperti jeritan, dan ada bunyi yang terdengar rendah. Ada juga bunyi yang sangat kuat seperti bunyi bom, tetapi ada juga bunyi yang sangat lemah seperti suara bisikan. Tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Apakah frekuensi, amplitudo, dan resonansi itu? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, frekuensi. Mengapa bunyi terkadang melengking dan terkadang rendah? Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi atau yang disebut dengan frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya terlalu lemah. Contoh hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Audiosonik juga dapat didengar hewan seperti jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Pada zaman sekarang, bunyi ultrasonik telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pada kapal selam, gelombang ultrasonik dimanfaatkan pada alat sonar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Pada bidang kesehatan, gelombang ultrasonik digunakan pada alat ultrasonografi atau USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimum dari suatu gelombang yang akan mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Pada radio, apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan suara yang kuat atau lemah? Untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah, kamu akan menambah atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. Tombol volume itu berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Ingat ya teman-teman, bunyi yang sangat keras dapat merusak gendang telinga. Kekuatan bunyi tersebut diukur dengan satuan desibel. Bunyi di bawah 75 desibel aman didengar telinga manusia. Tetapi di atas 120 desibel, jika terus didengarkan dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan ketulian. Contoh bunyi di atas 120 desibel. Contohnya adalah pesawat yang lepas landas akan menimbulkan bunyi yang sangat kuat. Kekuatannya mencapai 120 desibel. Bunyi tersebut memiliki amplitudo yang besar sehingga bunyinya terdengar kuat. Yang selanjutnya adalah resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda yang disebabkan getaran dari benda lain, sehingga menciptakan bunyi yang lebih keras. Contoh, saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dengan cepat, menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Gejala seperti ini disebut resonansi. Gejala resonansi lain yang dapat kita amati adalah pada kentongan. Pada kentongan tampak rongga pada bagian tengahnya.
Kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang lebih nyaring daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul. Bunyi yang dihasilkan akan lebih keras jika rongga diperbesar. Selain bermanfaat, resonansi juga dapat menyebabkan kerugian. Berikut contoh kerugian yang ditimbulkan resonansi. 1. Bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Kedua, getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Berikut tugas yang teman-teman harus jawab, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan frekuensi, apa saja jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, apa yang dimaksud dengan amplitudo, jelaskan pengertian resonansi. Materi hari ini dapat teman-teman lihat pada buku tematik 4A halaman 8, 9, 10, dan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.